Sapa para pemirsa setia TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat dan berbahagia. Jumpa lagi bersama saya Dr. Teresia Dian dalam program spesial Solusi Sehat persembahan TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur. Dan tentunya selama 1 jam ke depan saya akan menemani Anda dengan berbagai informasi inspiratif seputar dunia kesehatan. Solusi Sehat selalu memiliki tema-tema menarik dan pada kali ini Solusi Sehat mengangkat tema menjaga kesehatan mata. Seperti yang kita ketahui, mata merupakan salah satu bagian kecil dari tubuh manusia, aset yang sangat berharga dan merupakan indera yang memiliki banyak sekali fungsi dalam menunjang kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap manusia harus sadar bahwa wajib bagi kita penting untuk bagaimana kita mengetahui menjaga kesehatan mata. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang dokter cantik yang berpengalaman tentunya. Kami ucapkan selamat datang kepada Dr. Eunike Cahyaningsih, spesialis mata. Selamat siang dokter. Selamat siang. Gimana kabarnya dok? Sehat, puji Tuhan. Terima kasih sudah hadir dokter di program Solusi Sehat. Nah nih dok, mungkin untuk pertama-tama dokter boleh menyapa para pemirsa di rumah dokter. Iya, selamat sore para pemirsa semua. Pada acara ini saya akan berbagi mengenai solusi sehat khususnya untuk indera penglihatan kita. Yang tentu ini indera yang sangat penting dan harus dijaga supaya tidak terjadi kerusakan. Terima kasih dokter. Nah ini dok, untuk pertama-tama ya dok, seperti kita ketahui mata ini kecil-kecil cabai rawit ya dok. Betul. Kecil tapi rumit ya dok. Nah betul. mungkin dokter bisa menjelaskan nih kepada para pemirsa Sobat Solusi Sehat di rumah. Kira-kira apa sih nih dok itu mata, bagaimana sih, mengapa penting bagi kita untuk tahu topik kita pada hari ini dokter. Baik. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa mata itu adalah salah satu indera dari panca indera kita, khususnya dia berfungsi untuk penglihatan, untuk membedakan warna, membedakan bangunan, dan juga untuk melihat benda yang bergerak atau benda yang diam. Nah, bagaimana itu bisa terlihat ya? Jadi kita tahu cahaya itu akan dipantulkan masuk ke bagian-bagian mata. Nanti kita akan berdiskusi bagian mata itu apa saja. Kemudian oleh saraf mata, retina, dipersepsikan dan diteruskan ke dalam otak kita. Nanti otak kita mempersepsikan bahwa benda yang kita lihat itu adalah benda apa, seperti itu. Jadi ibaratnya kayak kamera ya dokter ya? Betul, seperti kamera. Iya, mungkin sudah bisa dilihat di depan ini adalah salah satu bentuk penampakan mata ya dok? Ya, mungkin dokter bisa jelaskan nih ke pemirsa, kan mungkin pemirsa cuma tahu kalau mata cuma bolanya aja ya dok, padahal mungkin mulai dari alis mata, bulu mata dan sebagainya dok. Ada fungsinya. Jadi pemirsa, kalau kita lihat di sini ya, ini adalah gambar mata kalau kita lihat dari depan ya. Ada kelopak mata, ada bulu mata, kemudian ada bola mata itu sendiri. Semuanya memiliki fungsi. Kelopak mata itu juga memiliki fungsi. Kalau kelopak mata itu tentunya melindungi kita dari salah satunya misalnya ada trauma. Misalnya ada benda yang akan mengenai kita, kelopak mata akan dia akan berusaha menutupi organ mata kita dengan dia menutup mata. Demikian juga kita lihat bulu mata. Bulu mata ini mungkin kalau untuk yang wanita menjadi penting ya, supaya kelihatan lentik dan sebagainya, tambah cantik. Tapi sebenarnya bulu mata ini juga memiliki fungsi. Jadi mencegah air maupun benda-benda lain bisa masuk ke dalam mata. Kemudian bola mata itu sendiri. Kalau kita lihat bola mata dari samping, gambarannya akan seperti ini ya. Ini adalah kelopak mata, bulu mata. Ini adalah kornea. Kornea ini satu media refraksi yang sangat membantu untuk proses penglihatan. Kemudian ini adalah lensa, yang kalau kita tahu orang tua bilang katarak matanya, operasi. Nah ya ini itu kenanya di situ ya. Kenanya di situ. Jadi lensa ini harus jernih seperti kaca. Jadi kalau jernih kita bisa lihat benda itu jernih. Pantulan cahayanya jadi jernih betul. Ya dok. Tapi kalau itu mulai ada kekeruhan seperti katarak misalnya di sini,
kita akan melihat seperti di kaca yang buram. Kaca yang buram. Kaca yang buram. Jadi bayangan juga tidak akan terlihat dengan baik. Kemudian di paling belakang ini adalah lapisan retina. Lapisan yang membantu untuk mempersepsikan penglihatan kita. Kemudian akan dihantarkan oleh saraf mata ini ke otak. Seperti itu. Sangat kompleks ya, sangat Dok. kompleks. Kelihatannya simpel, cukup bola mata, Iya. tapi ternyata mulai dari depan Iya. sampai dengan bagian ujung sarafnya ya, Iya, dokter. betul Oke, sekali. mungkin dokter bisa tadi udah disinggung ya, Dok, proses melihat secara singkatnya, Dok. Berarti proses melihat pada setiap manusia itu sama atau beda, dokter? Ya, jadi kalau kita berbicara proses penglihatan, secara garis besarnya sama. Tetapi mungkin yang membedakan adalah usia. Ya, jadi sering pertanyaan dari pemirsa ataupun dari pasien-pasien, sebenarnya umur berapa sih orang tuh bisa melihat begitu? Apakah bayi baru lahir itu bisa melihat gitu? Jadi memang ada umur-umurnya. Misalnya kalau bayi baru lahir itu hanya bisa melihat dalam jarak yang sangat dekat. Jadi dalam jarak kurang dari 1 meter. Nanti kalau sudah 3 bulan dia sudah bisa melihat warna secara jelas. Pada bayi baru lahir belum bisa melihat warna dengan baik. Jadi itulah perlunya nanti kita akan melihat kapan kita memberikan stimulasi pada bayi, pada anak-anak dan sebagainya. Berarti, Dok, di usia 4 bulan itu baru dia bisa mendeskripsikan warna ya, Dok, melihat warna. Berarti kalau 0 sampai 3 bulan warna pun belum bisa ya, Dok? Ya, warna hitam putih dia hitam melihat. putih bisa. Ya orang biasa bilang harus kasih warna merah nih biar betul. Jadi memang dirangsang dengan umur 3 bulan itu bayi-bayi dirangsang dengan penglihatan yang kontras. Merah yang cerah, warna yang cerah-cerah supaya itu merangsang juga penglihatan warnanya. Berarti dia mulai melihat secara maksimal, Dok? Ya. Misalkan di usia berapa, Dokter? Ya. Jadi mulai 4 bulan dia sudah mulai melihat jarak yang lebih jauh. Ya. Kemudian sudah mulai mengenali mimik orang tuanya, mimik yang mengasuh. Makanya pada 4 bulan, 6 bulan itu sudah kita harus rangsang dengan menyanyi, mendengarkan suara kita, mimik kita, ekspresi juga bisa ya, Dok. Oke. Ya. Jadi jangan ada lagi nih pertanyaan kalau anak 0 sampai 1 bulan belum bisa ketawa, ini kok anaknya bisa ketawa gitu ya, karena emang belum bisa melihat ya, Dok ya. Jelas, baru bisa dirangsang waktu usia 4 bulan ya, permisa. Oke, Dokter, mungkin dokter bisa juga menjelaskan nih, Dok. Kalau tadi kan kita tanya tentang usia maksimal melihat. Nah, kalau misalkan penurunan penglihatan sendiri, Dok, mulai terjadi pada usia berapa? Iya, jadi sebenarnya kalau usia maksimal, mungkin saya ceritakan sedikit ya, supaya pemirsa bisa tahu usia yang sangat penting itu adalah usia di bawah 9 tahun. Karena penglihatan itu mengalami maturasi atau pematangan itu pada usia 4 tahun sebenarnya. Jadi makanya kalau ada kelainan mata di umur-umur seperti itu sangat krusial untuk segera diperbaiki, karena akan berdampak pada kelanjutannya nanti fungsi penglihatannya dia. Nah, kapan penglihatan turun? Penglihatan menurun itu kalau ada gangguan terhadap bagian-bagian dari organ matanya yang tadi saya jelaskan. Misalnya lensanya menjadi keruh, karena bertambah usia terjadi proses degenerasi. Sama seperti kulit, dia menjadi longgar, berkerut. Itu sama juga. Lensa akan menjadi keruh. Biasanya umur 50 tahun. 50 tahun ya, Dok. Berarti kalau udah 50 tahun udah bisa dianjurkan untuk penggunaan kacamata. Iya. Oke, Dokter, kita kembali ke topik kita ya, Dok, menjaga kesehatan mata. Nah, kalau kita menjaga kan berarti akan ada masalah ya, Dok. Nah, kira-kira ini apa aja nih, Dok, masalah yang ditimbulkan pada mata? Oh iya. Jadi masalah apa saja yang bisa timbul pada mata? Banyak. Yang pertama masalah yang disebabkan karena trauma. Benturan misalnya. Benturan pada mata itu bisa menyebabkan segala macam. Bisa menyebabkan juga kekeruhan pada lensa. Yang kita mengatakan katarak karena trauma. Misalnya. Infeksi. Ya, jadi misalnya
pemakaian lensa kontak. Kayak saya ya dok. Iya dok. Biasanya kan seneng tuh pakai lensa kontak iya, macam-macam ya. Tetapi tetap harus dijaga tingkat kebersihannya, cuci tangannya harus yang bersih, terutama pada waktu memasang, memasang dan melepaskan lensa kontak. Bisa disebabkan karena infeksi juga. Terus berikutnya karena usia. Jadi kalau kita bilang proses degenerasi, ya, misalnya katarak menjadi lensa menjadi keruh. Terus bisa juga disebabkan oleh berbagai penyakit yang lain. Misalnya karena diabetes. Ya, diabetes akan merusak lapisan saraf daripada mata. Oke dokter, mulai dari trauma, infeksi, ataupun karena misalkan penyakit degeneratif. Kira-kira nih dok, dari di Indonesia sendiri prevalensi yang paling banyak itu apa dok? Jadi prevalensi angka kebutaan dan angka kesakitan pada penyakit mata itu paling banyak adalah katarak. Katarak ya dok? 70% sendiri. Berarti kalau katarak itu banyak ya penyebabnya dok, jadi nggak bisa hanya dimasukkan dalam non-infeksi ataupun infeksi, dua-dua bisa menjadi pemicu katarak. Nah kalau misalkan penurunan penglihatan nih dok, gangguan refraksi sendiri, kira-kira di Indonesia ataupun di NTT sendiri yang dokter sudah dapatkan kasusnya banyak nggak dok? Banyak, karena kalau kita lihat urutan secara nasional juga, katarak, glaukoma, retinopati diabetes, kelainan refraksi itu termasuk salah satu yang menyebabkan penglihatan yang menurun. Jadi angka kelainan refraksi cukup besar. Dokter kembali ke katarak ya dok, karena katarak memang kayaknya lagi hype-hype-nya ya dok. Nah kalau kondisi NTT sendirinya airnya kan keruh ya dok. Nah kira-kira itu ada pengaruhnya nggak dok? Mitos atau fakta itu? Sebenarnya itu fakta. Karena air yang berkapur ya. Air yang berkapur ya, ada yang banyak yang bilang kayak gitu dok. Karena NTT airnya kapur, makanya tingkat kataraknya tinggi. Barangkali kalau air yang berkapur dikasih di mata kali ya. Kalau nyuci mata pakai air berkapur ya dok? Sebenarnya tidak ya, tidak ada hubungannya. Jadi yang katarak itu bisa disebabkan yang paling banyak adalah karena faktor usia tadi. Kemudian katarak yang terjadi pada waktu ibu terinfeksi penyakit rubella pada waktu hamil. TORCH. Itu ya dok? Makanya perlu screening dan pemeriksaan pada waktu ibu mau hamil ya. Bisa bikin katarak kongenital ya dok? Betul, jadi bayinya lahir sudah dengan katarak. Terus ada katarak yang disebabkan oleh berbagai obat-obatan. Misalnya pemakaian steroid jangka panjang, itu juga bisa menyebabkan. Bisa juga ya dok, pemakaian steroid. Kan memang banyak sekali merek kosmetik yang jangka panjang itu bisa jadi pemicu, atau obat steroid yang ditetes dok? Steroid yang ditetes, steroid yang diminum, steroid yang diinhalasi pada orang-orang yang menderita asma, biasanya kan ada juga yang itu juga bisa jadi pemicu ya dok. Wah penting sekali nih sobat solusi sehat. Oke dokter, kembali ke topik kita lagi, menjaga kesehatan mata nih. Kapan nih anak harus ke dokter mata dok? Iya betul. Kapan anak harus ke dokter mata? Kalau tidak ada kelainan ya, maksudnya kalau ibunya melihat tidak ada kelainan, sebenarnya pada usia 4 tahun. 4 tahun ya. Pada usia 4 tahun yang tadi disampaikan bahwa pada umur 4 tahun itu mengalami perkembangan puncak penglihatan, pematangan. Itu berarti kalau udah 4 tahun wajib membawa anak ke dokter mata, sekalipun tidak ada sakit mata ya dokter ya. Oke, nah gimana nih dok, kan anak-anak takut dok ke dokter mata, tipsnya gimana dok biar anak-anak di rumah ataupun jangan kan anak-anak, orang tua aja dok, suruh ke dokter mata, lebih pilih beli kacamata di jalan dokter. Gimana tipsnya dok? Kayaknya bukan mata aja ya, kayaknya kalau orang diajak ke dokter tuh takut, mendingan pilih yang lain deh. Benar. Tipsnya gimana nih dok? Ya sebenarnya orang tua sebenarnya bisa melakukan screening sendiri. Apakah anaknya itu ada gangguan atau tidak. Jadi dengan cara melihat perilaku anak. Misalnya kadang-kadang orang tua datang, dokter ini gara-gara anak saya ini membaca terlalu dekat atau nonton TV terlalu dekat, matanya jadi minus. Sebenarnya tidak. Sebenarnya memang
karena anak itu tidak melihat, makanya dia nonton TV maju ke depan. Maju ke depan. Ya, jadi kalau seperti itu ya memang harus anak-anak tuh diajak untuk berobat ke dokter mata. Nah tentu orang tua juga jangan suka nakut-nakutin anak. Nanti kalau kamu nakal, menangis, kita suntik. Nah, nanti bawa dokter disuntik ya. Iya, nanti anak-anak bikin trauma ya, Dok. trauma. Seperti itu sih. Jadi Kalau mungkin. orang tua sendiri, Dok, gimana nih KIE-nya buat orang tua biar juga mau ke dokter mata untuk periksa mata ya, terlebih usia di atas 40 tahun. Iya, jadi memang kalau tidak ada kelainan 2 tahun sekali sebenarnya. 2 tahun sekali. Memang ya. harus orang tua juga harus melakukan pengecekan kesehatan matanya karena banyak hal yang bisa terjadi, misalnya screening untuk glaukoma. Glaukoma itu kan seperti hipertensi, tapi tekanan darah yang meningkat pada mata, tekanan bola mata meningkat. Glaukoma itu disebut pencuri penglihatan. Karena apa? Karena orang tidak merasa, tahu-tahu penglihatannya hilang karena glaukoma, seperti itu. Jadi bagaimana caranya supaya orang tua mau ke dokter mata ya? Ya tentu cara-cara solusi sehat ini salah satu cara edukasi untuk memberikan wacana bahwa yang namanya berkunjung ke dokter tuh tidak selalu harus sakit. Iya, tidak selamanya horor. Dan tidak selamanya horor seperti itu. Jadi memang perlu kesadarannya baik dari orang yang sudah tua maupun edukasi terhadap anak ya, bagaimana mengajak anak untuk ke dokter mata. Oke dokter. Nah nih dok, biasanya kan orang kalau bangun pagi dokter suka melihat yang hijau-hijau. Katanya kalau melihat yang hijau-hijau itu akan bikin mata jadi lebih sehat. Itu gimana tuh dok tanggapannya? Iya, jadi sebenarnya kalau kita melihat dekat, misalnya sekarang ini kan anak-anak juga banyak yang main handphone, main gadget ya, laptop dan sebagainya. Sebenarnya apa sih tipsnya gitu ya? Kalau kita melihat itu ada namanya metode 20-20, 20 pernah dengar ya? Iya, pernah dengar dokter. Jadi 20 menit kita di depan handphone, berarti kita mengistirahatkan mata dengan melihat 20 inci. 20 inci ini kurang lebih 6 meter. 6 meter ya, tadi itu mungkin melihat jauh-jauh yang hijau-hijau tadi itu. Tapi kalau melihat hijaunya dalam jarak dekat ya sama aja ya dok? Sama aja melihat hijaunya dalam jarak 6 meter gitu. Dan dalam waktu 20 detik. Oke, metode 20 ya dok. Ini baru nih, ini harus dijelaskan ulang. Berarti 20 menit istirahatkan mata, 20 inci artinya setelah kita main gadget misalkan atau baca sesuatu yang dekat ya dok. Kita lihat jarak jauh ya, kurang lebih 6 meter dan selama 20 detik. Oke dokter, nah ini penting nih para sobat solusi sehat di rumah. Oke dokter. Oke dokter, kita akan lanjutkan diskusi kita dokter, namun sebelumnya kita iklan sejenak. Nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Bruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetep baik, bruwet. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih tetap menyaksikan Solusi Sehat bersama saya Dr. Teresia Dian dan tentunya bersama narasumber kita Dr. Eunike Cahyaningsih, spesialis mata. Dokter, kita kembali lagi ke topik kita menjaga kesehatan mata nih dok. Jadi sekarang ini adalah era digital ya dok, bahkan sejak bayi anak-anak sudah mulai diperkenalkan dengan teknologi nih dok. Mungkin dokter bisa menjelaskan pengaruh gadget terhadap kesehatan mata dokter. Ya, jadi itu yang selalu ulang-ulang ditanyakan oleh orang tua pasien ya. Kapan sih ini anak-anak itu boleh main gadget gitu ya. Jadi memang ada penelitian kurang dari 5 tahun itu sebenarnya anak-anak itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nanti kalau di atas 5 tahun bisa, tapi itu pun dibatasi 1 jam paling lama untuk dia lihat gadget. 1 jam paling lama sehari. Kenapa? Karena banyak hal yang bisa terjadi. Karena kalau anak-anak main gadget itu sebenarnya adalah penglihatan dekat yang dipakai. Nah, pada waktu dia melihat ke handphone misalnya, yang terjadi adalah refleks berkedip akan berkurang. Jadi sebenarnya kan kita ini secara natural itu kan kita selalu mengedipkan mata. Ngedip mata itu ada fungsinya artinya, dok. Bukan main mata ya dok. Harus dibedakan dengan main mata. Benar, jadi dalam pada waktu mata kita berkedip, sebenarnya kita meratakan air mata kita itu untuk menutupi semua permukaan dari bola mata. Sebagai bentuk perlindungan ya dokter ya, supaya tidak kering. Kita kan selalu lihat mata kita itu selalu basah. Memang tujuannya memang harus dibasahi karena itu suatu bentuk pertahanan. Jadi pada waktu kita main gadget, pada saat itu refleks mengedip berkurang sehingga fungsi dari air mata itu menjadi tidak maksimal. Kemudian penguapan menjadi lebih tinggi karena kita tidak berkedip. Akibatnya kita jadi mata akan terasa kering. Kalau sudah seperti itu, keluhannya akan rasa nyeri. Terus kemudian akan mata terasa lelah. Nah, itu tentu juga hal-hal seperti itu akan menghambat kalau anak-anak mau belajar dan sebagainya ya. Terus yang kedua itu juga pada waktu anak-anak melihat dekat, penglihatan dekat yang dipakai, itu akan memicu elastisitas atau perpanjangan dari bola mata, sehingga anak-anak itu akan timbul miopia, mata minus ya dok. Jadi mata minus
salah satunya seperti itu. Itu juga bisa terjadi pada anak-anak. Anak-anak lebih sering terjadi mata minus ya dok, Iya. sedangkan pada orang tua lebih sering terjadi mata plus ya, Ya, dok. karena Mungkin itu kemampuan penjelasan akomodasi, singkatnya iya, tadi. Kemampuan mata untuk melihat untuk itu ya dok. dekat berkurang. Oke dokter, nah terus kalau misalkan pada anak-anak dokter kalau udah terkena miopia itu sebaiknya bagaimana dokter? Nah, kalau pada anak-anak yang sudah terkena miopia, tentu penanganannya adalah memberikan kacamata ya, salah Memberikan satunya. kacamata. Kemudian kacamata itu juga harus dipakai. Harus dipakai, dok. Supaya apa? Supaya saraf mata juga mendapatkan gambaran yang jelas. Karena kalau misalnya dia masih dalam usia pertumbuhan dan kita tidak memberikan kacamata, terutama pada mata yang beda. Yang misalnya yang kanan itu dia melihat jelas, yang kiri dia tidak melihat jelas. Yang gangguannya yang kiri aja Ya, misalkan. ya, Dok. misalnya. Kalau kita tidak memberikan kacamata untuk yang kiri, memberikan stimulus pada yang kiri, lama-lama yang kanan itu akan terus dipakai, yang kiri tidak. Lama-lama akan timbul yang namanya mata malas. Mata malas jadi tiba-tiba aja nutup gitu ya, dok. Jadi juling. Pada anak-anak jadi juling. Salah satu penyebabnya adalah itu. Jadi kalau udah pakai kacamata, sobat Iya. solusi sehat harusnya dipakai terus, jangan Betul. dilepas-lepas ya Iya, dokter iya, ya. Baiknya dilepas waktu tidur kali ya dok. Tidur, mandi ya, seperti itu. Oke dokter, kalau pada anak-anak yang dengan miopia tersebut dok, kontrol kacamatanya baiknya setiap berapa tahun sekali dok? Sebenarnya kalau pada anak-anak 6 bulan sekali, 6 bulan ya, 6 Dok. bulan sekali kita cek kembali kacamatanya. Dan kira-kira kalau anak-anak ya, bukan hanya anak-anak ya dok, misalkan usia saya saja ya dok, kami kan sudah terkena miopia ya Iya. dok ya. Nah misalkan kalau kita udah kena miopia, berarti tiap berapa tahun tuh kita harus kontrol ke dokter ya dok? Iya. Tiap Iya. berapa itu dok? Berapa kali dalam satu Kalau tahun? tidak ada gangguan, tidak ada kelainan, 2 tahun sekali. 2 tahun Iya. sekali ya dok, sama kayak orang tua tadi. Iya, iya. Terus dokter kalau misalkan nih dok, ada yang bilang nih dok, makan hotel banyak-banyak misalkan, iya. atau ini melakukan aktivitas yang bikin mata tidak cepat lelah, apakah Iya. bisa minus kita itu menurun dok? Artinya bisa kembali ke penglihatan normal atau tidak dok? Iya, jadi mata minus itu penyebabnya salah satunya adalah bola mata yang lebih panjang dari ukuran normal. Bola mata lebih panjang. Jadi salah satunya itu, memang ada yang lain juga. Nah kalau dia bola matanya lebih panjang, minum wortel, makan sayuran, bola matanya juga nggak bakal yang panjang tetap aja panjang. Tetap panjang, tetap gitu. panjang ya dok ya. Jadi itu sebenarnya tidak mempengaruhi, tapi mungkin meningkatkan kesehatan saraf ya dokter ya. Betul. Tapi Oke, tidak membuat dia pendek. Dia pendek lagi, kecuali mungkin melalui teknik-teknik yang bisa memendekkan si panjang sumbu bola Jadi matanya ya ini dok. kalau teknologi yang sekarang, kalau pernah dengar LASIK segala pernah, macam itu, bukan memendekkan panjang bola mata, tetapi dia melakukan laser pada kornea, lapisan korneanya, laser pada mengurangi kekuatan refraksinya sehingga menjadi hilang. Kekuatan yang kayak kalau kita lihat kayak mengernyitkan mata gitu ya dok. Ya, kalau mengernyitkan mata berarti beda lagi. dia kabur ya. Kalau orang sampai mengernyitkan mata pada anak-anak itu kemungkinan besar kelainan refraksi, misalnya seperti itu. Itu sobat solusi sehat dimanapun Anda berada, ingat harus selalu bawa anak Anda kontrol ke dokter mata bila anak Anda sudah melihat kabur pada jarak dekat maupun jauh ya. Untuk supaya kita screening di awal, jadi kedepannya bisa mencegah timbulnya penyakit yang tidak diinginkan. Baik dokter, nah untuk misalkan nonton gadget nih dok, jarak yang seharusnya apakah sama kayak yang tadi dok? Iya. Berapa, 6 meter kah atau berapa jarak anak-anak Kalau gadget 6 meter ya TV misalkan dokter. TV ya dok maksudnya ya, ataupun ya. Kalau media TV digital ya lainnya. 30 cm sampai 30 40 cm cm. sampai 40 Ya, cm. main gadget juga sama 30 cm ya. 30 Televisi cm ya. itu bisa 3-4 meter. 3-4 meter ya kalau televisi. Oke dok. Kalau dalam sehari kira-kira main gadget baiknya berapa lama tuh dok? Kalau pada anak-anak yang di atas 6 tahun tuh 1 jam itu paling lama. Kalau pada orang dewasa 2 jam. Ya, jadi sebenarnya tidak boleh berjam-jam. Ini bisa hampir 24 jam ya dokter. Nah nih sekarang kan lagi zaman-zamannya anak-anak tuh kalau dikasih makan sambil dikasih nonton ya dok, Iya. kasih nonton gadget. Itu gimana tuh dok tanggapannya? Ya, itu tadi kan sebenarnya
kenapa nggak boleh main gadget terlalu berlebihan pada anak-anak? Karena tadi itu salah satunya akan menyebabkan miopia, mata rabun jauh, kemudian juga menyebabkan mata kering dan segalanya. Dan itu tentu akan mengganggu. Jadi sebaiknya ya tidak bisa seperti itu. Kalau makan ya makan. Memang harus dihindari Iya, ya kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Nah dokter, nah ada nih orang-orang yang kalau membaca, misalkan sebelum tidur kan harus baca buku ya dok. Tapi bacanya sambil tidur tuh dok. Iya. Nah itu bisa membuat salah satu gangguan mata atau tidak dok? Iya. Jadi salah satu tips membaca yang sehat itu untuk menghindari namanya computer vision syndrome. Computer vision syndrome itu terjadi pada orang-orang yang memang di dalam pekerjaannya itu harus di depan komputer, di depan komputer atau di depan gadget dan sebagainya. Kan tentu kita tidak bisa bilang oh cukup 2 jam, ya nggak bisa kan. Apalagi orang yang bekerja dengan digital. digital. Tapi ada tips-tipsnya supaya tidak terjadi namanya computer vision syndrome tadi. Yang pertama adalah posisi lampu harus cukup terang. Jadi tidak bisa, kadang kita suka lampu handphone itu kita jadikan lampu penerang kita membaca handphone ya. Lebih ruangannya digelapin terus kita nyalain brightness-nya ditingkatkan ya dok. Jadi sebenarnya tidak boleh. Tidak Kalau boleh. seperti itu ya lampu harus menyala kita ini. Atau di komputer juga misalnya di dalam kamar kita matiin lampu kamar, kita kerja di depan komputer itu juga tidak bisa. Tidak Jadi bisa. memang harus ada penerangan yang cukup yang pertama. Kedua, posisi ergonomisnya harus Posisi duduknya ya dok. harus posisi duduk, tidak tiduran. Tidak boleh tiduran. Tidak tiduran. Dan misalnya itu laptop tuh kita atur untuk mata kita itu jatuh berapa senti dari layar laptop. Jadi tidak boleh terlalu condong ke depan, karena kalau condong ke depan kita akan cenderung membuka mata kita lebih lebar, refleks lebar. mengedip jadi berkurang. Tapi lebih ke arah ke sana, ke belakang sehingga kelopak mata kita itu menutupi sedikit daripada bola mata kita. Iya, Misalnya jadi seperti memang itu. jaraknya, intensitas cahayanya Ya, harus betul. diatur ya Jaraknya dokter, juga jarak membaca yang 30 sampai 40. 40. Kemudian ingat yang tadi 20 20 ya. 20. 20 ya dok. Ya. Oke, baik dokter. Nah kalau misalkan nih dok, Sobat Solusi Sehat di rumah juga kan pengen tahu nih dok, pada anak-anak yang misalkan nih di rumah orang tua biasa kan pakai sampo atau apa, terus tiba-tiba masuk tuh ke mata Oh, dok. iya. Kira-kira gimana tuh dok penanganan Iya. awalnya? Jadi mungkin bisa sampo, bisa apa nih bahan-bahan yang dipakai untuk bekerja sehari-hari rumah tangga rumah misalnya tangga ya, Dok. pencuci sabun pencuci baju dan apa nih Macam-macam buat ya, ngepel. pokoknya macam-macam lah. Yang pertama kita lakukan adalah meminimalkan kontak dari bahan kimia itu di mata kita. Jadi yang pertama kita bersihkan pakai air. Pakai air. Air ya? apa saja, yang Air penting apa air aja bisa bersih. ya dok. air. Berarti ya, bisa air hangat, bisa air dingin. Ya, bisa air dari kamar mandi, pokoknya intinya semua air ya, Dok? boleh, Boleh. intinya air yang bersih. Jadi berusaha untuk dibersihkan sebersih-bersihnya sampai yakin bahwa bahan itu tidak kontak dengan mata. Itu yang pertama. Kemudian jangan menaruh apa-apa lagi di mata. Udah biarin aja sih, ya. Terus jangan menggosok mata. Tidak boleh Ya. menggosok mata ya dok. Kalau ada keluhan ya segera ke kunjungi dokter. Kalau keluhannya pasti biasanya mata merah atau Iya. berair, lebih baik langsung segera Iya. dibawa ke Dokter. dokter ya Iya. dok. Oke dokter, jadi itu ya Sobat Solusi Sehat, penanganannya adalah kita mencuci mata kita dengan air, mau itu air mengalir, intinya air yang bersih ya Bersih, dokter ya. ya. Setelah itu jangan dikucak, jangan diapa-apakan, segera ke dokter. Ya. Baik dokter. Nah kalau misalkan anak-anak kita kembali ke gadget tadi Ya. ya dok, anak-anak biasanya ada nih orang tua bilang gua pakai kacamata radiasi ya dok. Ya. Itu gimana tuh dok kacamata radiasi? Jadi kadang-kadang orang tua berpikir kalau sudah pakai kacamata radiasi aman tuh semua, ya kan? Nonton aja terus. Nonton aja terus. Jadi sebenarnya tidak seperti itu juga, Iya. gitu. Kacamata radiasi itu juga banyak jenisnya, gitu. Apakah betul itu apa membelokkan radiasi dan sebagainya? Ya.
Tetapi yang penting adalah bagaimana tetap mengatur pola memakai gadget tadi itu. Pencegahannya yang paling penting ya, iya, Dok ya. Sekalipun ada kacamata radiasi ya, tapi harus kalau dia pakai terus-menerus sama ya aja sama ya, Dok. saja. Oke, Ya. Dok. Tapi memang itu bisa mengurangi ya, Dok, berarti. Mengurangi yang tentu dengan spesifikasi yang khusus ya. Jadi nggak bisa ada spesifikasinya itu. Oke, dokter. Oke, dokter, mungkin dokter boleh jelaskan ke kita nih, Dok, sedikit tentang ada yang bilang kan mata merah, Iya. mata tidak merah, itu gimana tuh, Iya, Dok? oke. Jadi kalau kita pasien suka mengeluhnya datang tuh kalau nggak keluhan mata kabur, mata merah. Jadi kenapa mata bisa merah? Karena memang banyak pembuluh darah di mata. Pembuluh-pembuluh darah itu bisa melebar dan memberikan gambaran yang warna merah. Nah, pembuluh darah yang melebar tuh penyebabnya apa? Banyak. Salah satunya infeksi. Kalau kayak sekarang nih musim-musim yang pergantian cuaca, sekarang ini mulai ini banyak sakit mata ya, Dok? banyak sakit mata yang mata merah seperti itu. Nah, mungkin caranya tidak tertular kan ada yang bilang, oh kalau ada orang sakit mata di sekolah atau di kantor, jangan bertatapan. Jangan bertatapan, aduh itu yang susah ya, Dok ya. Gimana jangan bertatapan? Apakah betul bertatapan itu menularkan? Sebenarnya penularan pada mata merah itu adalah dari cairan matanya. Dari cairan matanya. Jadi Dok, ya. misalnya saya sakit, mata saya merah, saya pegang mata saya, karena gatal saya gosok-gosok mata. Cairan berpindah di tangan saya. Kemudian tangan saya ini pegang handle pintu ya. Berpindahlah di handle pintu. Jadi virusnya ya, Dok? Iya, betul. Jadi bagaimana caranya supaya yang lain tidak tertular? Yang pertama, jangan memegang mata kita. Jangan megang mata, susah ya, Dok? Kalau terpaksa harus memegang, cuci tangan dulu pakai sabun. Okay. Kemudian baru pegang mata. Kemudian ya kita harus sering mencuci tangan kita. Terutama yang sakit mata itu juga harus sering mencuci tangan pakai sabun. Apalagi kan biasanya pakai tisu itu, Dok ya, tisunya dibuang kemana-mana. Itu dia. Itu juga bisa salah Terus satu. jangan sharing, misalnya kayak handuk dipakai bersama. Itu sudah. Itu jadi tidak. sudah infeksinya jadi infeksi bersama ya, Biasanya dokter ya. di rumah ya, di rumah seperti itu. Nah, kalau mata merah kayak gitu, gimana tuh anjurannya, Dok? Langsung ke dokter atau ada penanganan di rumah? Ya, jadi kalau pencegahan untuk orang serumah supaya tidak kena seperti tadi. Kemudian kalau mata merah ini sebagian besar disebabkan oleh virus ya. Ada juga yang bakteri, tetapi seperti yang kita ketahui, pemirsa, bahwa virus itu kan bisa sembuh sendiri sebenarnya. Self-limiting disease kalau daya tahan tubuh kita baik. Jadi ya menjaga imunitas tubuh, makan yang cukup, istirahat yang cukup, minum vitamin. Kalau dalam 1 minggu atau 5-7 hari belum baik, ya berkunjung ke berobat ke dokter. Oke, dokter. Dokter, mungkin ada pertanyaan juga nih, Dok. Kira-kira apa sih, Dok, yang bisa bikin mata kita nih jadi berwarna? Orang kan suka pakai kontak lensa nih, Dok, karena kayaknya bikin mata kita berwarna nih, Dok. Bisa dijelaskan mungkin, Dok, menggunakan gambar ini, Dok? Oh ya, boleh. Ini ya pemirsa, ini adalah mata kita. Ada lapisan di depan ini kornea, ada lapisan yang dalam ini kita mengatakan itu adalah iris. Seperti ini ya kalau dibuka ya. Nah, ini. Ini adalah iris ini nih yang memberikan warna bermacam-macam. Ada yang warna biru, warna coklat, warna hitam. Itu genetik ya, Dok? Genetik. Nggak bisa dirubah. Iya, bisa dirubah. Seperti itu. Sehingga kita bisa lihat, kok si A itu matanya hitam ya, karena hitam. irisnya memang seperti itu. Ada yang coklat. Kalau bule biru gitu. Nah, iya, kalau biasanya kalau kontak lens itu yang diwarnai adalah kontak lensnya yang Dok. ditempel iya. di kornea itu yang warna-warni sehingga terlihat seperti biru. Tapi Jadi sebenarnya kalau menutup, kita adalah gambaran irisnya. Jadi nanti dia menutup si irisnya itu ya, Dok, Iya, kalau si betul. kontak lensa ini. Oke, dokter.
Oke dok, mungkin ini ya tadi ya. Jadi memang mata kita nih lihat nih banyak pembuluh darahnya ya dok ya. Iya, betul. Jadi ya kalau kelihat mata merah langsung pasti. Kalau yang dokter lepas-lepasin itu otot-ototnya ya dok? Ya, ini adalah otot-otot mata. Ya, makanya mata kita ini bisa melirik ke kiri, ke kanan, ke atas. Satu mata itu ada 6 Iya dok. ototnya, sehingga bisa bergerak. Bisa bergerak Iya. ke kiri, kanan, atas, bawah, Bawah. dan berputar ya Ya, dokter berputar, ya. betul. Baik dokter. Nih teman-teman Solusi Sehat, jadi jangan ada pertanyaan lagi, kok mata kita bisa berputar? Karena ada si otot yang Ototnya. menggantung bola mata kita ya. Baik dokter. Oke dokter, kita kembali ke topik kita menjaga kesehatan mata nih dok. Ada tips-tipsnya juga dok? Kalau misalkan mata lelah, apa tuh yang harus kita lakukan dok? Ya, kalau mata lelah ya tentu istirahat ya. Istirahatkan mata ya Istirahat dok? mata. Jadi terutama menghindari untuk aktivitas membaca dekat. Kita baca dekat. Membaca dekat, membaca buku, gadget dan semua itu diistirahatkan seperti itu. Tapi kalau misalnya tips untuk mata sehat, Oke dokter. ya tentu yang pertama kita pola hidupnya harus pola hidup sehat. Oke dokter. Jadi banyak makan sayur dan buah, kemudian olahraga, kemudian kebiasaan yang sehat, penggunaan mata yang tadi 20-20 tadi, ya, seperti itu. Oke, baik dokter. Terima kasih dokter. Kita akan lanjutkan diskusi kita setelah jeda pariwara berikut ini. Menyajikan berita teraktual dan menarik seputar Nusa Tenggara Timur secara lugas dan terpercaya. Saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di TVRI NTT, Media Pemersatu Bangsa. Sahabat Solusi Sehat dimanapun Anda berada, terima kasih telah menyaksikan Solusi Sehat bersama saya Dr. Teresia Dian dan narasumber kita Dr. Eunike, spesialis mata. Kembali ke topik kita menjaga kesehatan mata nih dokter. Ya. Nah bagaimana nih dok tanggapannya tentang penggunaan air mata buatan atau artificial tears nih dok pada orang-orang yang biasanya kerja di ruangan yang tertutup maupun terbuka dokter? Ya. Jadi artificial tear atau air mata buatan, air mata buatan. Ya. Itu sebenarnya adalah cairan yang berfungsi membantu supaya mata kita tidak kering. Terutama kapan sih kita pakai air mata buatan? Nah, produksi air mata kita itu akan menurun seiring dengan usia. Jadi kayak saya nih sudah termasuk yang produksinya juga sudah mulai berkurang. Menurun ya dok. Ya, jadi akan terasa biasanya keluhannya kering matanya. Atau pada orang-orang yang bekerja di ruangan AC terus-menerus, ya penguapan lebih cepat ya, Dok? permukaan matanya lebih cepat. Atau tadi itu yang bekerja di depan komputer terus-menerus juga sama. Jadi memang pada saat seperti itu dibutuhkan tambahan air mata. Jadi bisa dipakai. Berarti bisa dipakai ya dok? Iya. Dibeli bebas berarti bisa ya dok? Iya, dibeli dipakai bebas. berapa tetes dok? Sebenarnya sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi manakala kita merasa kering ya kita boleh ditetes ya dok. Jadi tidak ada kayak setiap berapa jam atau apa begitu. Sesuai dengan kebutuhan. Sama dengan misalnya kulit kita, kalau kita di ruang ber-AC kan juga kering kan? Oh iya, berarti kering. kapan kita rasa ya udah pakai aja hand body lotion atau apa ya dok. Betul.
Oke Sama. dokter. Nah biasanya kalau mata kering kadang-kadang ada misalkan orang-orang yang orang bilang tumbuh daging nih dok di mata, atau mungkin kita kenal istilahnya pterygium tuh dok. Oh iya. Makanya orang bilang oh ini gara-gara sinar matahari itu Iya. gimana tuh dok? Ya betul. Jadi pterygium atau tumbuh selaput pada mata Iya. memang salah satu penyebabnya karena iritasi yang jangka panjang. Iritasi terhadap apa? Iritasi terhadap debu, terhadap paparan sinar matahari. Makanya biasanya itu terjadi pada orang-orang yang bekerja di luar Di rumah luar rumah ya dok. pada jam-jam yang matahari ada. Nelayan misalkan. Ya, nelayan, petani. Kalau bekerjanya di luar pas malam hari ya Lain lagi ya dok. lagi. Tapi kalau kerjanya pas di jam-jam yang ultraviolet tinggi, misalnya jam 9 sampai jam 3 sore, ya itu berpotensi terkena penyakit pterygium Pterygium namanya. ya dok ya. Nah kalau udah daging itu tumbuh tuh dok, kan kita tahu ada stagingnya ya dok Iya, ya. Nah kalau misalkan dia masih dia belum menutupi penglihatan kita ya dok. Nah Iya. itu bisa kita kembali ke normal lagi atau gimana tuh dok? Kalau untuk kembali ke normal tidak. Jadi dia tetap ada. Tetapi ada ya. untuk membatasi pertumbuhan Bisa. ya, membatasi supaya dia tidak tumbuh bertambah besar. Kalau dia bertumbuh bertambah besar, ya kita operasi. Biasanya kita operasi dengan mengupas. Mengupas Iya, si daging ini iya, ya dok. betul. Nah kalau misalkan berarti pencegahannya ya pasti pakai kacamata ya, supaya betul, tidak ya. terhindar dari paparan sinar matahari ya dok. Jadi kacamata, terus kalau petani, nelayan pakai topi. Pakai topi. Topi jangan topi yang nggak ada petnya. Kalau topi yang kayak topi gunung ya sama aja ya. Jadi caping, topi yang ada petnya di depan, Yang bisa menutup bisa mata ya, paparan ultraviolet. Berarti kalau untuk menghilangkan itu sendiri caranya hanya dengan operasi ya dok ya. ya. Maupun staging yang masih awal ataupun Ya. Sudah sampai staging akhir Ya. ya dok ya. Oke dokter, nah untuk menjaga kesehatan mata nih dok harus dari sejak lahir atau sejak dalam kandungan nih dok? Ya, jadi ya memang kalau kita tahu pada ibu hamil pembentukan organ-organ tubuh itu terjadi dalam 3 bulan pertama ya, 3 bulan pertama kehamilannya. Jadi artinya pada saat itu juga itu sudah harus dijaga betul. Harus dijaga, ya, Jangan sampai terinfeksi oleh TORCH, toxoplasma, rubella, karena pada saat pembentukan organ-organ lensa itu bisa mengganggu sehingga terjadi katarak pada waktu di dalam kandungan. lahir ya, Jadi artinya menjaga kesehatan itu memang sudah Dari sejak harus dalam dipersiapkan kandungan, ya, sejak dokter. dalam kandungan. Bahkan sebelum hamil pun kita udah harus persiapan iya, ya dokter betul. ya. Baik dokter. Nah kira-kira nih dok, bagaimana tanggapan dokter tentang penggunaan sekarang ada istilahnya lash lift dokter, mungkin pernah Ya. dengar eyelash extension, Ya, itu gimana tuh ya, dok? supaya dari jauh matanya Oh kelihatan. udah cetar dokter badai. Memang cantik sih Cantik, ya. dokter. Cantik. Ya prinsipnya sih semua ya, bukan hanya untuk bulu mata saja. Prinsipnya kalau itu dipakai itu menimbulkan iritasi atau tidak. Iya. Kadang kan ada orang yang kena apa sedikit aja udah Iritasi, ya, udah merah-merah, iritasi. gatal dan sebagainya. Terutama orang-orang yang mempunyai bakat atopi, bakat bakat alergi. Ya, tentu itu harus dihindari. Hmm. Kemudian proses pemasangannya pun harus higienis ya. Karena kalau tidak higienis bisa menyebabkan peradangan pada kelopak mata. Berarti pada dasarnya boleh, tapi memang kebersihannya Ya, ya dok harus bahan-bahannya, terjamin ya dok ya. ya. Tapi penggunaan lash lift itu dok bisa memicu kanker nggak dok? Bahan-bahannya Bahan-bahannya, semua bahan kimia bisa memicu Ya. kanker ya dok. Jadi jawabannya yes ya dokter. Berarti kalau kita mau investasi lash lift berarti siap untuk investasi kanker ke depannya ya dok. Baik dokter. Nah kira-kira ini dok, apa sih dok take home message buat teman-teman solusi sehat di rumah tentang bagaimana menjaga kesehatan mata dok? Ya, jadi menjaga kesehatan mata, teman-teman pemirsa, sama pada dasarnya dengan menjaga kesehatan tubuh kita. Ya tadi pola hidup yang sehat, ya kan, makan yang sehat, terus olahraga itu semua untuk menghindari penyakit-penyakit yang lain juga, karena penyakit-penyakit lain itu bisa menyebabkan gangguan pada mata, misalnya
diabetes, bisa juga merusak saraf mata seperti itu. Terus selain pola hidup kita sehat, pola kita dalam bekerja menggunakan mata pun harus sehat. Jadi ingat rumus 2020 itu akan sangat membantu mengingatkan kita bahwa mata itu nggak boleh dipakai terus-menerus tanpa istirahat. Ya. 20 menit, 20 inci, 20 detik. Ya, itu, seperti itu. Dan tentu dalam bekerja pun kita harus melindungi mata dari trauma ya. Jadi misalnya untuk orang yang bekerja dengan mesin las, apa semua itu harus memakai kacamata yang untuk mencegah terjadinya pantulan dari serpihan besinya kena di mata, itu sering terjadi juga seperti itu. Berarti memang perlu preventif dan pencegahan kita yang sangat penting ya dokter ya. Baik dokter, terima kasih banyak dokter untuk informasi yang sudah dibagikan kepada pemirsa Solusi Sehat dan sobat Solusi Sehat dimanapun Anda berada. Terima kasih telah menyaksikan Solusi Sehat pada hari ini. Semoga informasi yang telah dibagikan oleh Dr. Eunike Cahyaningsih, spesialis mata, tentang bagaimana kita menjaga kesehatan mata bisa berguna untuk kita untuk mewujudkan mata sehat dan menghindari mata sakit. Dan saya Dr. Teresia Dian mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Solusi Sehat berikutnya. Salam sehat.